Dalam somasi atau moratorium yang saya sampaikan dalam rangka untuk penyelesaian pembayaran insentif tunjangan suami PNS, SD, Dinas P dan K, deliknya verban, pro justisia, mater familias, mengingat menimbang bahwa selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pati atau Tambak Romo dengan sengaja melakukan pembiaran berlarut-larut dan hanya mendengarkan alasan sepihak, yaitu saudara IWW dengan alasan semu, maka moratorium ini kami buat agar supaya Dinas Pendidikan mempertimbangkan dan meninjau kembali atau mengakuisisi atas alasan izin gugat sepihak yang disampaikan saudara IWW, Seki Bapak PJ Bupati atau Bapak Bupati, bahwa dengan beberapa posito ini mohon dinas kembali membaca permasalahan yang disampaikan klien berhubungan dengan perkara akuo atau sudah jelas prememorinya, sebagaimana dapat dipertimbangkan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang sebagaimana dimaksud mengenai beberapa dugaan penyelewengan wewenang yang dilakukan IWW dan dugaan adanya kabur dari rumah dengan cara tidak beretika sebagai PNS. Bahwa atas kejadian tersebut maka klien meyakinkan bahwa ada persekusi, eksekusi, manipulasi, ingkar janji, penyelewengan dengan sengaja dan rekayasa bohong dilakukan oleh saudara IWW atau tergugat kepada klien DD, bahwa tergugat balik telah menguasakan, meliarkan aset saudara klien tanpa persetujuan hak waris, bahwa antara laporan dan alat bukti bersesuaian, menunjukkan bahwa belum adanya kesesuaian tersebut. Bukti berkesesuaian menunjukkan bahwa jika belum ada persesuaian atau ikatan perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian perkara terkait belum disalurkannya insentif tunjangan suami yang ditinggalkan oleh saudara IWW, bahwa tidak tersalurkannya hak insentif tersebut telah melanggar pasal 374, 378 dan 372 Jungto pasal 55 ayat 1, Jungto pasal 266 ayat 2. Bahwa untuk alat bukti sudah disampaikan kepada unit 3 Tipikor, alat bukti berupa laporan, penyerobotan alas hak, penundaan pembayaran, dan alibi lainnya, yaitu pemerasan, perampasan, pembiaran secara berlarut, dan penolakan pembayaran kepada klien. Bahwa melalui moratorium yang kami sampaikan ini, kami meminta kejelasan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo di dalam menetapkan kejelasan penyelesaian pertama, yaitu menetapkan terkait pro bono sita jaminan yang dilakukan atas duplik atas objek sengketa hak sesuai dengan berita acara in officio internal di dalam kantor. Yang kedua adalah bahwa tergugat dalam hal ini menggugat Dinas Pendidikan sebagai atasan langsung atau sampai ke Bapak Bupati agar melakukan pendalaman kasus di dalam rangka penyelesaian dugaan penyelewengan penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat, yaitu saudari IWW dan dinas. Bahwa secara lex spesialis para turut tergugat dapat diteliti satu persatu perannya dalam rangka apa, yaitu adanya penyimpangan yang dilakukan tergugat di mana dituntut agar segera menyerahkan hak insentif yang diabaikan dan fair jaring lainnya sebagian atau keseluruhan kepada yang berhak sesuai data pembagian masing-masing sesuai dengan keadaan ad hominem pro bono pro justisia mater familias dalam acara tanpa satu ikatan apapun mengikat keadaan penggugat telah diceraikan atau sudah berpisah atau sebagai tergugat balik Juli 2016 ex officio putus. Bahwa hal ini sangat penting atau urgen untuk disampaikan agar Dinas Pendidikan Tambak Romo jelas dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus, agar dinas dapat memberi sanksi tegas kepada anak buahnya dalam rangka pembinaan, peringatan, sanksi, dan tindakan yang diperlukan atas dugaan penyimpangan perbuatan sebanding dengan gugatan pertama bahwa perceraian sudah selesai dan alasan perceraian tidak jelas serta terlambat alasannya, overspell, overmah, berubah-ubah pengakuan dalam delik verban yang dipaksakan. Bahwa penuntut penggugat dalam hal ini penggugat atau menggugat
menilai ada kejanggalan proses kontentius, ada reklamasi, manipulasi overmah jabatan, terlalu mengada-ada, dan menggunakan pendapat sendiri tanpa ada aturan yang jelas dan mengikat pada undang-undang. Bahwa penggugat, dalam hal ini saya menggugat, menilai tergugat telah melakukan serangkaian persekusi eksekusi, tidak mentaati amar putusan penyelesaian pasca cerai sebagai tanggung jawab PNS setelah ada perceraian mengenai error in casu, error in objecto, obscure of libels, dan gugatan prematur yang dipaksakan dalam alasan unlimitatif nebis in idem lex ariasitae atas dasar pertimbangan hakim yang tergesa-gesa dan kami pandang tidak adil. Bahwa somasi ini sudah disampaikan secara tertulis, disampaikan kepada pengadilan, kepada atasan tembusan, dan kepada para pihak last giving dan yang berkepentingan dan lain-lain, bahwa putusan tersebut telah menunjukkan dalam surat sah sebagai alat bukti adanya keterangan, adanya hak mengikat yang harus ditunaikan tergugat. Putusan tersebut sah, otentik, sesuai dengan bukti akumulasi autentis, adanya hak-hak mengikat terkait insentif dan hak budgeter lainnya. Bahwa karena kasus ini fair jaring mengingat menimbang asas menghormati justice before the law, justice denied is justice delayed, maka kontra memori tersebut tidak kami sengaja naikkan ke pengadilan agama karena dengan alasan tidak kemampuan kami, karena mentaati instruksi Bapak Bupati Pati, Ceki, Bapak Dinas Tambaromo agar kami menyelesaikan perkara akuo lain setelah pasca pengadilan agama dan kepolisian memilih arbitrase, memilih mediasi cloning, permediasi, dan seismen. Bahwa sudah cukup waktu yang kami beri toleransinya sebagaimana P3, yaitu penetapan pengadilan agama terkait sah atau tidaknya upaya perceraian mengandung arti bahwa sengketa perkawinan sudah selesai dan tidak patut dipersoalkan lagi, tinggal penyelesaian alas hak, berbagi hasil, menyalurkan hak lain secara hierarkis dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal hitungan besaran peroleh insentif gaji yang tertunda penyampaiannya tersebut. Demi terlaksana asas keadilan dan berperkara fair jaring di mana selama ini sudah 8 tahun berjalan lebih dan belum terlaksananya penuaian pencarian hak wakfi, hendaklah ditetapkan batas pembagian tersebut atas persetujuan bersama, diperhitungkan mulai terhitung kapan sampai dengan 2018 atau atas dasar kesepakatan bersama sesuai ketentuan PP nomor 1080, PP 45 2010, perundangan yang berlaku. Adapun pertimbangan lainnya yang akan diselesaikan dengan koridornya masing-masing sesuai kepentingan penyelidikan untuk dapat diselesaikan dengan cara perwasitan dengan menunjuk wasit sekunder baik perwakilan dari dinas maupun perwakilan dari yang berkepentingan dengan cara upaya lainnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik kita sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.